Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita akan menyelami salah satu periode yang paling gemilang dalam sejarah Islam, yaitu masa Khulafaur Rasyidin. Masa di mana 4 khalifah agung yang memimpin umat setelah wafatnya Rasulullah SAW meletakkan fondasi peradaban Islam yang kokoh dan mewariskan teladan kepemimpinan yang tak terbatas oleh waktu. Nah, siapa mereka? Mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Oke teman-teman, mari kita mulai dari yang pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Beliau memimpin umat dalam masa-masa yang sangat krusial setelah wafatnya Rasulullah SAW. Nah, bayangkan saat itu banyak kabilah yang murtad dan muncul nabi-nabi palsu. Nah, ini adalah ujian terbesar bagi umat Islam yang baru berdiri. Kemudian bagaimana karakter kepemimpinan Abu Bakar? Yang pertama adalah ketegasan yang berlandaskan iman. Abu Bakar adalah pribadi yang sangat lembut, namun dihadapkan dengan kebenaran, beliau tak gentar. Beliau terkenal dengan ketegasan dalam memerangi kaum murtad dan juga nabi-nabi palsu. Beliau juga memungut zakat dari mereka yang enggan membayarnya. Nah, hal ini merupakan ketegasan yang lahir dari keyakinan iman yang teguh, bukan dari ambisi pribadi. Kemudian yang kedua adalah prioritas terhadap kesatuan umat. Nah, meskipun banyak tekanan, beliau fokus pada persatuan umat. Kebijakan beliau dalam memerangi riddah atau kemurtatan adalah untuk menjaga kesatuan akidah dan integritas negara Islam yang baru. Kemudian yang ketiga adalah kecerdasan strategis. Nah, beliau adalah arsitek utama dalam mengumpulkan dan membukukan Al-Quran. Nah, hal ini merupakan sebuah langkah yang visioner yang menyelamatkan kemurnian kitab suci kita. Nah, ini menunjukkan bahwa kemampuan beliau dalam melihat kebutuhan masa depan umat. Nah, yang keempat adalah rendah hati dan sederhana. Nah, meskipun beliau sebagai seorang pemimpin, Abu Bakar tetap menjalani hidup yang sederhana dan menolak kemewahan. Beliau bahkan masih memerah susu kambing untuk tetangganya. Nah, hal ini menunjukkan teladan kerendahan hati yang luar biasa. Nah, kemudian yang ketiga, estafet kepemimpinan beralih kepada Utsman bin Affan, seseorang yang sangat dermawan dan memiliki sifat pemalu yang luar biasa. Nah, masa kekhalifahan beliau adalah periode kemakmuran dan stabilisasi, namun juga diwarnai dengan tantangan internal. Nah, kemudian bagaimana karakter kepemimpinan Utsman? Yang pertama adalah penyatuan mushaf Al-Quran. Nah, kontribusi terbesar Utsman adalah standarisasi mushaf Al-Quran. Nah, saat Islam meluas ke berbagai wilayah dengan dialek yang berbeda, potensi perselisihan bacaan Al-Quran muncul. Kemudian Utsman mengambil inisiatif besar untuk menyatukan umat di atas satu mushaf, yang kemudian kita kenal sebagai mushaf Utsmani. Nah, hal ini menunjukkan kebijaksanaan dan perhatian beliau terhadap integritas wahyu. Kemudian yang kedua adalah kedermawanan dan kelembutan. Nah, Utsman sangat dikenal dengan sifatnya yang dermawan. Seringkali beliau menginfakkan hartanya untuk kepentingan umat dan juga militer. Sifat lembut dan pemalu beliau juga menjadi ciri khas kepemimpinannya, menciptakan sesuatu yang kondusif. Kemudian yang ketiga adalah perluasan wilayah Islam. Nah, di masa beliau, wilayah Islam terus meluas hingga mencapai Afrika Utara. Yang keempat adalah kesabaran dan optimisme. Nah, meskipun dihadapkan pada perang saudara dan juga fitnah yang tak berkesudahan, Ali menunjukkan kesabaran yang luar biasa. Beliau tidak pernah menyerah untuk mencari solusi damai dan menjaga persatuan umat, meskipun takdir berkata lain. Nah, Khulafaur Rasyidin ini menjadi bukti nyata bahwa
kepemimpinan dalam Islam tidak hanya tentang kekuasaan, melainkan tentang amanah, tanggung jawab, dan pelayanan kepada umat. Mereka adalah pemimpin yang hidup sederhana, mencontohkan akhlak mulia, dan menjadikan syariat Allah sebagai pedoman utama. Warisan kepemimpinan mereka tidak hanya terbatas pada perluasan wilayah atau pembangunan institusi. Lebih dari itu, mereka mewariskan nilai-nilai luhur, yaitu keimanan yang kuat, keadilan yang tegas, kesederhanaan dan kerendahan hati, visioner dan inovatif, dan juga persatuan dan solidaritas. Nah, teman-teman, itulah sedikit pembahasan terkait Khulafaur Rasyidin atau 4 sahabat dekat Nabi. Semoga kita bisa mewarisi dan meneladani sikap-sikap para Khulafaur Rasyidin tersebut. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.